Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hidup, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah, nabi akhir zaman yang membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Saudara sekalian, baik hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang cukup ya membanggakan gitu bahasanya bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Apa yang mereka banggakan? Yakni tentang sosok Tuhan atau gambar dari sosok Tuhan mereka. Sehingga mereka yakin benar kalau Yesus itu adalah Tuhan dan gambar Yesus yang beredar dan patungnya itulah gambar Tuhan yang sebenarnya begitu. Sehingga tidak jarang ini menjadi satu kebanggaan tersendiri buat mereka, dan sebaliknya sebahagian beberapa oknum bahkan menyerang balik terhadap Islam tentang siapa sih sosok Tuhan yang dipertuhankan dalam Islam. Artinya Islam itu nggak ada Tuhannya gitu, gambar Tuhannya tidak ada. Ya memang benar di dalam Islam itu Allah itu tidak berbentuk, ya jangan salah saudara. Tuhan itu tidak berbentuk. Di dalam Islam kami menyembah bukan Tuhan yang sama dengan makhluknya. Ya, saya pertegas sekali lagi, Allah atau sosok Allah di dalam Islam memang tidak berfisik, tidak berbentuk dan tidak berparas wajah seperti yang kalian bayangkan, begitu ya. Kami di Islam menyembah sesuatu yang maha sempurna, yang maha segala-galanya, yang absolut, yang dia tidak bisa diserupai oleh makhluknya. Dan dia juga tidak menyerupai seperti makhluknya. Ya. Jadi sosok Allah itu sesuatu yang sempurna, yang tidak bisa, saking sempurnanya, tidak ada satu gambaran pun yang dapat melukiskan seperti apa sosok Allah sebagai Tuhannya umat Islam. Nah, bahkan sampai kemarin ada beberapa YouTuber begitu ya di dalamnya. Salah satunya pendeta Luga Tambunan yang begitu bangga dengan sosok yang dipertuhankan di dalam agamanya, sementara dia menyerang Islam. Tuhannya itu nggak ada, nggak berfisik, nggak punya muka, nggak punya wajah, itu katanya. Tidak masalah. Kami tidak mempermasalahkan akan hal itu dan kami tidak kecewa dengan hal itu. Justru kami bangga karena Tuhan di dalam agama Islam yang kami sebut dengan Allah itu tidak berfisik dan tidak menyerupai makhluknya. Justru kalau menyerupai makhluknya menunjukkan ketidaksempurnaannya. Ya. Karena relatif makhluknya yang paling tampan, yang paling gagah, yang paling sempurna itu yang mana gitu. Kalau makhluk tidak ada yang sempurna. Ya, kalau manusia tidak ada yang sempurna, justru karena Allah yang maha sempurna, dia tidak bisa disamakan dan tidak diserupai oleh makhluknya. Begitu tentang konsep Islam berkaitan tentang wajah Allah ataupun paras Allah, begitu ya, di dalam Islam memang tidak pernah digambarkan dan tidak pernah dilukiskan. Ya, kami menyembah sesuatu yang tidak tampak secara fisik, tapi keberadaannya begitu absolut dan mutlak. Begitu, saudara. Kita kembali kepada agama mereka, yang mereka meyakini adanya wajah Tuhan, sosok yang dipertuhankan, yang dalam hal ini mungkin Yesus, begitu ya. Sehingga mereka meyakini betul tentang foto-foto itu. Pada umumnya foto-foto itu terpampang di rumah-rumah, di gereja, di tempat-tempatnya, sarana-sarana yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Ya.
Saya tidak bukan tidak menyangkal ya, tidak menyalahkan akan hal itu, cuman tumbuh pertanyaan. Ya, saya tampilkan dulu beberapa, apa namanya, eee, wajah Tuhan mereka yang mereka yakini inilah wajahnya Yesus sebagai sosok Tuhan. Yang menjadi permasalahan buat saya adalah saudara, kalau kita bukan buat saya saja, mungkin saudara-saudara juga akan berpikir hal yang sama. Kalau saja di masanya Muhammad, tahun itu tahun kurang lebih tahun 571 Masehi di mana Muhammad itu lahir, di masa itu saja, itu tukang foto atau fotografer itu belum ada. Belum ada. Ya. Kalau pelukis wallahu alam lah ya. Kalau tentang pelukis mungkin ada, mungkin. Tapi fotografer yang jelas itu tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya tuh bagaimana mungkin di zaman Muhammad saja ya yang jaraknya dengan Yesus. Ya, Yesus kan lebih dulu ada nih, lebih dulu lahir ke muka bumi ini. Yang jaraknya Muhammad dengan Yesus itu kurang lebih 500 tahun lebih. Hampir 600 tahun. Karena Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Yesus yang diyakini lahir di tahun 1 Masehi. Jarak yang begitu jauh. Di tahun kelahiran Muhammad, di saat Muhammad lahir saja, fotografer nggak ada, belum ada. Delalah, apa itu delalah itu bahasa Indonesianya nggak, apa ya, bisa dibayangkan tahun 500 tahun ke belakang kok sudah ada tukang foto itu siapa gitu ya. Siapa fotografernya Yesus ini sehingga menghasilkan wajah yang begitu tampan dan gagah ini ya. Ya saya akui ketampanan dan kegagahan wajah Yesus yang ini versi ini. Ya, versi ini saya katakan sekali lagi versi yang ini yang dipakai oleh sebagian besar sebagian besar umat Kristiani di Indonesia. Saya kasih catatan ini yang terpakai di Indonesia yang pada umumnya dan di Eropa begini. Di Eropa, di Indonesia nggak tahu Indonesia dapatnya dari mana ini asli atau awalnya. Ini siapa yang melukis ini? Ya, ini lukisankah atau foto? Tapi kayaknya lukisan yang sudah difoto. Nah, begitu. Nah, siapa pelukisnya kalau begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Tuhan bisa dilihat secara fisik. Ini justru menunjukkan ketidaksempurnaannya Tuhan di sini. Karena dia ada yang semisal, ada yang serupa seperti makhluknya. Itu justru tidak menunjukkan kesempurnaannya, tidak absolut jadi. Ya, tidak absolut. Karena Tuhannya bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Artinya ada sosok yang dimiripkan ya. Ada yang dimiripkan atau diserupakan dengan Tuhannya. Lalu cemburulah makhluknya yang lain yang tidak serupa dengan Tuhannya begitu ya. Uh, ini tidak logis saudara ya. Justru menunjukkan ketidaksempurnaan. Jangan bangga dengan yang begini saudara. Dan andai saja saudara kalau buka YouTube, buka internet begitu ya. Silakan di-searching wajah-wajah Yesus di seluruh dunia. Silakan di-searching wajah-wajah Yesus di dunia ya, di seluruh. Ternyata wajahnya itu berbeda-beda. Nanti akan tumbuh suatu pertanyaan, Yesus yang sebenarnya itu wajahnya itu seperti siapa sih? Tuhan Yesus itu seperti siapa sebenarnya? Kalau di Eropa dan pada umumnya oke, seperti ini. Kita lihat ya. Ini wajah si Yesus pertama sekali ditemukan di kota Katakombus ya, di daerah Roma ya, sekitar tahun 375 Masehi. Ini seperti ini. Kalau dibanding sama ini, jauh. Ini wajah Yesus nih, tahun 375 Masehi ditemukan seperti ini. Ya, digunakan oleh Kristen generasi awal sebagai tempat untuk mengubur orang yang sudah mati berdasarkan inilah wajah Yesus pada saat ini direka-reka ilmuwan. Ini konsep dasar wajah pertama seperti ini Yesus.
Ini yang kita temukan dalam fakta sejarahnya begitu. Nah, ini kalau mosaik megah ini adalah gambar Yesus di kota Roma Britania, dari Roman Britania. Ya. Dibuat dari abad keempat, ditemukan di desa Hinton, St. Mary, di Dorset tahun 1963. Ya, wajahnya beda lagi. Nah, dari dua sebelumnya beda. Pakai kopiah, pakai sorban, apa namanya ya, kain dililitkan. Berbeda itu wajahnya Yesus. Nah, ini adalah salah satu gambar ya dari beberapa gambar yang benar-benar sangat tua yang dapat bertahan dan dilihat dari abad ke-6. Ya, ini di abad ke-6 ya. Ini gambar Yesus di Timur Klasik ya, di daerah Timur Klasik ya. Berkulit putih, bermata biru, tetapi seorang laki-laki dari Timur Mediterania. Ya, digambarkan seperti seorang laki-laki dari Timur Mediterania dengan kulit olive dan mata coklat. Wajahnya yang kuat. Ia adalah seseorang yang harus diperhitungkan. Ikon terkena ini telah disimpan di biara di kaki Gunung Sinai selama berabad-abad. Nah, ini diyakini wajah Yesus juga. Jadi yang mana wajahnya? Ini lain lagi lukisan Yesus ini. Menurut ahli, gambar ini dibuat dari sekitar tahun 1070. Ya, dan berasal dari sebuah gereja biara di perbatasan antara Prancis dan Jerman di Sungai Rhine. Diyakini ini merupakan wajah Yesus oleh penduduk setempat. Hah? Kayak apa coba? Silakan saudara bandingkan dengan gambar-gambar sebelumnya. Ya, beda saudara. Nah, ini lagi. Anne Holman melukis Yesus di Oxford pada tahun 1853. Gambar Yesus yang dilukis oleh Anne Holman tahun 1853. Beda lagi. Nah, ini gambar Yesus yang dihasilkan oleh komputer 3D model ya. Ini dibuat khusus untuk program BBC siaran selama Paskah tahun 2001. Ini wajah Yesus seperti apa wajahnya? Saudara bisa gambarkan ini. Seperti apa nih wajah Yesus? Ini rambutnya keriting, brewokan gitu ya, kulitnya sawo matang. Ya, mirip lah orang-orang Timur Tengah. Mirip sekali paras. Face Timur Tengah dapat sekali. Begitu ya, tapi mirip-mirip ada campuran antara India dengan Irak gitu ya. Campuran face India dengan Irak. Seperti ini nih wajah Yesus ini. Beda. Wajah Yesus yang sengaja meniru Che Guevara ya. Oleh Crusade Advertising Network. Kan? CAN untuk mempromosikan ke gereja pada hari Paskah. Nah, ini wajah Yesus yang dipromosikan seperti ini. Lain lagi. Mirip kayak orang suku Indian. Suku Indian. Di Meksiko seperti ini dijumpai Yesus itu gambarannya. Rambutnya keriting, persis kayak orang kulit hitam. Nah, ini lain lagi yang di sebelahnya. Berpakaian pakaian khas Meksiko. Jadi Yesus itu orang Meksiko kali ya. Ya, kita maaf, bukan maksud bercanda. Ini justru ingin mencari kepastian yang mana sebenarnya Yesus. Ini gambar Yesus dan Bunda Maria di Arab. Seperti ini. Lambang Arab. Ya. Berbeda-beda, saudara. Nah, lihat. Gambar Yesus dan Bunda Maria di Amerika Latin. Guadalupe. Ya, mirip seperti perempuan. Yesus mirip seperti perempuan nih. Yang ini berdiri sama ibunya ini. Nah, ini bundanya.
Ini Yesus, ini juga demikian, Bunda Yesus. Wajah Yesus mirip seperti perempuan di dalam foto ini. Ya, kita kita lanjut. Nah, lihat lagi. Di Afrika, di Afro Amerika, begini nih wajah Yesus. Berkulit hitam. Nah, gambar Yesus di Afro Amerika begini. Nah, ini lihat lagi. Gambar Yesus di Israel awal atau ini waktu kunonya, ya. Di zaman kuno Yesus seperti ini nih, gambarannya di Israel. Coba seperti apa? Ini mirip benar dengan orang-orang Afrika. Nah, mirip persis seperti orang Afrika. Itu yang dipakai di Israel kuno. Nah, di Cina lihat gambar Yesus di Cina itu seperti ini, kayak orang Cina, persis, mirip persis. Gitu. Nah, ini Yesus di Afrika, di depan murid-muridnya begini. Nah, coba. Berbeda-beda, saudara. Nah, di Indian, nah, ini ibunya Yesus, ini gambaran Yesus, seperti ini dipakai. Bunda Maria itu, ya, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud mengolok-olokkan, tidak. Tapi inilah yang saya jumpai. Silakan saudara searching di internet, begitu banyak macam bentuk gambar-gambar Yesus itu digambarkan, ditamsilkan, dikiaskan. Nah, ini di India seperti ini. Yesus di India begini nih gambarnya. Tengok. Jauh, gagah sih tampan, ya. Nah, ini di Brazil ini gambar Yesus di Brazil tahun 1674 begini. Kayak Pele. Ya, ini di Brazil seperti ini tahun 1674 ditemukan foto Yesus seperti ini. Saudara sekalian, dari gambar-gambar ini, nah, coba jangan bangga dulu, ya. Jangan bangga dulu memiliki Tuhan yang gagah, ganteng. Ini kan ilustrasi saja, halusinasi saja yang dibuat seperti ini. Ya, di Eropa dan pada umumnya termasuk di Indonesia memang pakai ini. Ya, ya cuman pertanyaannya, apakah benar Yesus seperti ini? Jangan-jangan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, seperti ini, begini, yang ini, atau yang mana sajalah, begitu. Namun dari sekian banyaknya wajah Yesus yang dipampangkan, yang ditawarkan dan yang ditampilkan oleh umat-umat Kristiani di seluruh penjuru dunia, tidak satu pun membuktikan kalau itu benar-benar gambar Yesus yang asli, gambar Tuhan yang asli. Ini semua rekayasa, ini semuanya akal-akalan, ini semuanya ilustrasi orang-orang yang ya apa namanya ya, yang bahasanya tuh putus asa mungkin kali ya. Ingin menggambarkan sosok yang dia pertuhankan itu seperti apa begitu. Yang jelas kalau memang dia foto dalam bentuk foto awalnya, siapa fotografernya itu. Dan kalau dia aslinya memang lukisan, siapa pelukis pertama Tuhan Yesus itu. Dan itu tidak ada dalam fakta sejarah. Kenapa muncul saja tiba-tiba gambar-gambar dan foto-foto ini? Saudara, saya ingin melihatkan ada beberapa ayat Injil. Justru di dalam Alkitab, ya, kita lihat dulu dalam Keluaran pasal 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, ini Yesus berkata ini. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu firman Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun tidak ada yang dapat melihat Tuhan itu tidak. Tidak ada satu manusia pun yang mampu melihat wajah Tuhan yang asli. Sosok Tuhan yang asli itu tidak dapat. Jadi yang diyakini itu adalah sosok dan gambarnya Tuhan Yesus tadi itu bohong. Bohong. Lihat di dalam Yohanes. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nih, lihat. Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah.
Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Nah, jadi Yesus sendiri mengatakan, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Kenapa kalian gambarkan Allah itu seperti tampangnya, seperti parasnya begitu? Parasnya tidak satu pun menggambarkan tentang Tuhan sebenarnya. Lihat lagi di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Lihat, tidak seorang pun yang pernah melihat Dia. Memang manusia tidak dapat melihat Dia, tidak dapat melihat Tuhan, tidak dapat melihat Allah. Itu bohong semua nih, gambar-gambar nih, gambar bohong, pembohong, ya, pembohong yang mengatakan inilah Tuhan Yesus. Tidak benar, tidak benar. Jadi saudara, ingat, kalian diperingatkan ini di dalam Injil kalian sendiri. Saya rasa ini cukup kuat, 3 surat ini yang menyatakan bahwasanya Tuhan, sosok yang dipertuhankan itu tidak dapat dilihat. Maka kami umat Islam benar-benar konsekuen dan sesuai dengan ayat ini. Karena Allah di dalam kami, bagi kami umat Islam tidak dapat dilihat wajahnya. Demikian saudara, ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan dan iktibar bagi kita semua, bahwasanya sosok yang dipertuhankan itu memang absolut. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang dapat menyerupai dia, dan tidak serupa dengannya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.